Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18 dan 19. Pengurus beserta Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, para asatidz, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita tentu bergembira, senang karena kita sudah berada di bulan Rajab, bulan yang mulia. Karena bulan Rajab itu kan satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Maka kita berada pada bulan yang mulia. Senang kita, bahagia kita. Dan malam ini kita sudah berada di tanggal 2 Rajab, bertepatan dengan 2 Januari. Nyesal mulu. Tadi malam tanggal 1 Rajab masuk pas maghrib. 1 Januari jam 00. Banyak loh yang menunggu jam 00 tadi malam. Iya. Lain lo seronya mungkin menunggu tet tut. Itu saya ditunggunya tuh. Itu ditunggunya. Alah ya, merubah kebiasaan itu memang berat. Taghyirul adah al-adawat. Merubah kebiasaan itu musuh yang paling berat. Tapi yakin Bapak Ibu, 2-3 kali tidak lagi melakukan hal tersebut, maka tidak akan ada bahasa rugi kalau tidak bangun bergadang malam tahun baru itu biasa saja. Ya, jadi sekali lagi
bagaimana kita menyikapi pergantian waktu itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Karena mau tahun hijriyah ataupun miladiah itu kan berkaitan dengan waktu. Kita tidak boleh mencela waktu. Waktu itu milik Allah. Yang membuat tercela itu bukan waktunya, tapi kita yang menyikapi waktunya, itu yang membuat kita tercela sebenarnya, Pak. Ya. Mau pergantian tahun miladiah pun tidak ada masalah, Pak. Itu baru pergantian waktu. Cuman cara menyikapi saja. Ya. Nah, malam hari ini kita akan kembali membahas, ya, bagian dari tazkirah di surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Ya. Ini kan berkaitan dengan muhasabah atau evaluasi diri, tapi pembahasan kita malam hari ini adalah 5 hal yang tidak boleh kita lupakan berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Jadi 5 hal yang tidak boleh kita lupakan agar hidup kita beruntung baik di dunia dan juga di akhirat. Sekali lagi sesuai dengan doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang tidak boleh kita lupakan itu adalah masa lalu. Itu tidak boleh dilupakan. Karena kalau kita baca di ayat 18 surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Lihat kalau disambung, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya. Berarti berkaitan dengan masa lalu. Karena kan apa yang sudah diperbuatnya itu kan masa lalu. Jadi kalau umur kita hari ini 60, berarti yang disebut masa lalu itu, ya berarti kan bukan 59, Pak. Sebenarnya yang sudah lewat tadi itu masa lalu itu, Pak. 1 jam yang sudah kita lewati itu saja sudah bisa disebut masa lalu itu. Ya kan? 5 menit yang baru kita lewati itu sudah bisa disebut masa lalu. Ya, cuman kita kan menggenapkan saja bahasanya. Kalau usia kita 60 tahun berarti kan lebih kurang sudah 60 tahun masa yang sudah kita lalui. Itu yang disebut dengan masa lalu. Tidak boleh dilupakan. Ya. Karena masa lalu itu bagian dari yang kita evaluasi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya. Berarti masa lalu tidak boleh dilupakan. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh para ulama, ya, tidak boleh melupakan masa lalu. Yang pertama adalah jangan melupakan kebaikan orang. Itu kan berkaitan dengan masa lalu. Saya yakin Bapak Ibu, ya, dalam sepanjang hidup kita pasti banyak kebaikan orang kepada kita, pasti. Jangan merasa ibu lo nan paling banyak bobo elok ke orang, ya. Banyak kebaikan yang dilakukan orang kepada kita, ya. Maka kita tidak boleh melupakannya. Kalau memang kita ingin menjadi orang yang beruntung berkaitan dengan masa lalu, jadi tidak boleh melupakan kebaikan orang. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 237, wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu.
Itu ayat itu kan berbicara juga sebelumnya tentang talak, perceraian antara suami dan istri. Dengan adanya talak kemudian berpisah suami dan istri. Tapi masing-masing tidak boleh melupakan kebaikan, Pak. Masa sudah 60 tahun bersama gara-gara bercerai terus tidak ingat kebaikan masing-masing, Pak? Coba Pak. 60 tahun hidup berdua itu bercerai. Tak takana kebaikan suami itu dibuat. Tak takana kebaikan istri dia, Pak. 60 tahun berdua tuh. Ada Pak. Nah ini kan bahasanya wala tansal fadla bainakum. Ya. Jadi kalau berbicara berkaitan dengan masa lalu, ya jangan melupakan masa lalu. Tujuannya kan supaya tetap tercipta yang namanya kekeluargaan, kebersamaan, kebaikan. Ya. Karena ketika kita tidak melupakan kebaikan orang, kita mampu berterima kasih dengan kebaikan itu dan kita mampu membalas kebaikan itu gitu. Sampai-sampai ada pula kisah Bapak Ibu, seorang suami yang sudah bercerai dengan istrinya, Pak. Punya anak 4, tapi istri dengan anaknya tersebut ditaruhnya tetap di apartemennya lantai atas, sementara dia di lantai bawah. Padahal dia sudah bercerai, sehingga orang tidak tahu bahwa ternyata mereka sudah bercerai. Tapi begitu beliau, Pak, tidak melupakan kebaikan istrinya. Karena anak-anaknya itu dibesarkan oleh istrinya, Pak. Dalam kandungan istrinya 9 bulan 10 hari. Ya kan? Masa begitu mudah dia melupakan kebaikan istrinya, Pak? Cerai sih boleh cerai, karena pilihannya kalau tidak cerai kan lanjut dengan baik kan. Kalau tidak kan berpisah dengan baik. Tapi tidak pula kemudian dengan perceraian melupakan kebaikan antara keduanya gitu. Ini berkaitan dengan masa lalu. Kalau seandainya masa lalu itu dilupakan, maka sulit kita akan berbuat baik, Pak. Kalau tidak ingat masa lalu itu kan. Tapi dengan ingat masa lalu, kebaikan-kebaikan orang tersebut, kebaikan-kebaikan istrinya, maka walaupun sudah berpisah, ternyata ada kisah, Pak. Suaminya di apartemennya lantai bawah, istri yang sudah diceraikannya di apartemen lantai atas bersama anak-anak. Ini luar biasa. Ya kan? Kalau di awak kan indah. Kalau ke lapeti lape mana gitu kan. Sehingga kemudian bahasa yang keluar itu bahasa yang tidak lagi mengingat kebaikan orang. Dan ini contohnya memang dalam keluarga. Kalau dalam bisnis begitu juga, Mak. Kok pacah kongsi itu tidak membuat kemudian ya pacah sebenarnya pacah itu aja. Kongsi boleh pacah, Mak. Tapi kebaikan orang yang sudah membangun kebersamaan selama ini tetap harus kita ingat, kan gitu. Tetap harus diingat. Ya. Nah, itu keberuntungan gitu. Jadi tidak melupakan kebaikan orang. Nah, kebaikan itu adanya di mana? Kan adanya di masa lalu. Nah, kebaikan. Jadi wala tansaul fadla bainakum, ya. Jadi jangan melupakan kebaikan orang, ya. Kemudian yang kedua, ini masih berkaitan jangan melupakan masa lalu. Jangan melupakan keburukan kita kepada orang lain. Ya. Atau berpura-pura lupa, Pak, kalau awak kok jahit ke orang. Karena keberuntungan itu sekali lagi ketika kita tidak melupakan masa lalu. Karena boleh jadi apa yang terjadi hari ini bagian dari keburukan yang kita lakukan masa lalu, Pak. Ya, ya kan bisa jadi, Pak. Ya, tanah di kampung Pak masih ada hak keponakan dan dulu awak ragu sampai kini tidak bagian ke keponakan. Kalau itu dilupakan, Pak, maka di mana letak keberuntungan? Tapi ketika kita ingat bahwa itu adalah keburukan yang kita lakukan, artinya kita tidak melupakan keburukan yang kita lakukan, tentu kita akan mengejar, Pak. Bagaimana keburukan yang kita lakukan itu? Kalau dari sisi manusianya tentu kita minta maaf. Kalau memang ada hak orang di dalamnya, kita kembalikan hak itu. Kalau memang ada hak orang lain pada harta kita, kita kembalikan, Pak. Jangan pura-pura tidak tahu
atau jangan pura-pura lupa gitu. Ya. Ini kan ada duluan pura-pura lupa gitu. Pura-pura lupa. Ya, padahal letakana diudah 10 tahunan lalu, tanah nan udah ambil tuh. Banyak nan sangsaro di we una moda. Kana diudah tuh. Lanjut kanan lo dia-dianya, Pak. Indak juga takana. Indak juga takana. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melupakan keburukan yang kita lakukan kepada orang. Berarti kaitannya kan dengan masa lalu. Kalau yang pertama tadi kan jangan melupakan kebaikan orang kepada kita. Yang kedua berkaitan dengan masa lalu, jangan melupakan keburukan kita kepada orang. Ya, jangan melupakan. Karena boleh jadi hari ini sekali lagi apa yang terjadi pada kita Bapak Ibu itu boleh jadi karena keburukan kita yang kita lakukan pada masa lalu. Ya. Kan tidak sedikit kemudian bahasanya ya bakok model kini kan itu tuh. Karena bapak awak dulu gitu. Ya tapi memang sekali lagi Bapak Ibu memang tidak bisa langsung kita memastikan ya bahwa kondisi seseorang itu karena perbuatannya di masa yang lalu, kecuali dia sendiri, Pak. Makanya orang akan beruntung kalau tidak melupakan masa lalu. Artinya poin yang kedua, tidak melupakan keburukan dia, Pak, yang pernah dilakukannya pada masa yang lalu. Makanya balik lagi, kalau hubungannya dengan Allah dia bertobat deh. Jadi kalau orang yang tidak melupakan masa lalu Bapak Ibu berkaitan dengan Allah, maka tobatnya pasti sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh dia tobat. Ya, senantiasa dia bertobat. Kalau hubungannya dengan manusia sekali lagi, maka dia akan kejar, Pak. Akan minta maaf dia. Kalau memang ada hak orang di dalamnya akan dikembalikan. Ini keuntungannya kalau orang tidak melupakan keburukannya pada orang lain di masa yang lalu. Dia lain Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasakan itu memang ada yang mengganjal di hati sampai hari ini. Kalau memang ada keburukan kita yang ternyata ya kan, keburukan kita tersebut itu Pak merugikan orang lain. Ya. Itu yakinlah Bapak Ibu akan mengganjal itu, Pak. Akan mengganjal. Ya. Tidak bisa dilupakan begitu saja itu. Maka bahasa tidak melupakan keburukan kita di masa yang lalu itu ada usaha kita Pak, untuk memperbaiki keburukan yang kita lakukan tersebut. Ini mengganjal ini memang tidak nyaman Bapak Ibu. Ya, sepertilah saya contohkan kalau ada perselisihan saja Bapak Ibu, yang mungkin perselisihan itu sudah 10 tahun yang lalu Pak. Perselisihan itu boleh jadi memang awalnya dari kita gitu, yang membuat hidup kita tidak tenang. Ya, tidak melupakan keburukan kita di masa lalu membuat sekali lagi ada usaha kita untuk menyelesaikannya. Boleh jadi hari ini ada orang yang tidak berusaha untuk menyelesaikan keburukannya terhadap orang lain di masa lalu. Ya, tidak bisa dibikin-bikin karena dosa itu Bapak Ibu apa yang membuat hati menjadi gelisah, hidup tidak tenang. Jadi itu tidak bisa dibikin-bikin Pak. Mau ditenang-tenangkan hati ini Pak, mau dibikin-bikin tentram jiwa ini tidak bisa. Karena kita masih melakukan keburukan yang sampai hari ini keburukan itu masih ada gitu. Walaupun dia sudah 10 tahun. Maka apa yang disampaikan Nabi Pak, atas nama dosa, atas nama keburukan, pasti bikin hidup kita gelisah, tidak nyaman, tidak tentram, hati tidak tenang. Yakin itu? Maka jangan ibu bapak ya pura-pura lupa dengan keburukan kita kepada orang lain di masa lalu. Nah, itu poinnya itu. Kalau berbicara tentang masa lalu. Nah, kemudian yang ketiga, ini masih poin 1 ya, jangan melupakan masa lalu, kan ada 5. Yang ketiga adalah jangan melupakan kesalahan yang pernah kita perbuat. Dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena kan salah satu yang menjaga seseorang
untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu, salah satunya adalah masa lalunya. Salah satunya masa lalunya. Ya, seperti yang pernah saya bilang kan, nyoba di kawan Pak akeceknya. Ambola balik dari situ kawan. Jangan diajak juga, tinggallah itu. Ambola balik. Artinya dia tidak pernah melupakan masa lalunya, Pak. Ketika di masa lalu dia bergelimang dosa dan maksiat, maka ketika ada orang akan mengajaknya kembali melakukan dosa dan maksiat, jawabannya jelas. Ambola balik dari situ. Nah, jangan diajak juga boleh. Ya kan? Kok dapet tinggallah. Kondak manyasa gadang. Jadi itu bahasa apa, Pak? Karena dia tidak melupakan masa lalu untuk hal yang memang tidak boleh dilupakan. Ya. Makanya kalau orang tidak melupakan masa lalu dalam pengertian tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Ya. La yuldahul mu'min min hujrin wahidin marratain. Tidak selayaknya seorang mukmin dipatok ular dari lubang yang sama sebanyak 2 kali. Dan ini ya salah satu dengan sebab dia tidak melupakan masa lalunya dalam poin yang ketiga dalam hal perbuatan dosa dan maksiat. Ya kan? Jadi boleh jadi memang orang yang terjatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali itu, Pak, ya, berbuat maksiat mengulangi, ya. Karena boleh jadi dia melupakan itu, Pak. Dia melupakan perbuatan dosanya di masa yang lalu, sehingga tidak ada kekuatan bagi dia untuk menghindari kembali dari dosa yang sama. Ini persoalannya dosa yang sama ya Bapak Ibu. Kalau dosa yang berbeda boleh jadi beda kan, tapi ini dosa yang sama. Maka ketika orang tidak melupakan dosanya yang terjadi di masa yang lalu, itu akan menjadikan motivasi dalam dirinya untuk tidak mengulangi dosa itu kembali. Nah, jadi di surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 ini, yang pertama adalah jangan melupakan masa lalu. Nah, jadi sekali lagi, jangan melupakan kebaikan orang kepada kita, jangan melupakan keburukan kita kepada orang, dan jangan melupakan kesalahan yang kita perbuat. Jangan sampai kemudian kita jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Iko ndak 2 kali lah Ustaz. Lah banyak kali, ndak terhitung kali ya kan. Berarti memang ndak ada muhasabah tuh. Ndak pernah mengevaluasi diri itu. Ya, masa jatuh di lubang yang sama berkali-kali ya kan? Orang 2 kali salah malu, Paknya berkali-kali. Itu poin 1 dulu. Ya, ini akan menyelamatkan kita, akan membuat hidup kita beruntung. Kemudian yang kedua itu jangan melupakan hari ini. Karena kalau di ayat tadi itu kan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Ada masa lalu, ada masa yang akan datang, ada hari ini. Maka yang kedua, agar kita beruntung, jangan pernah melupakan hari ini. Ya, karena hari ini adalah hari yang kita jalani. Sehingga kalau dalam hadis Bapak Ibu kita bacakan irtanim khamsan qabla khamsin, itu artinya apa? Jangan melupakan hari ini. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla sakomik, masa sehatmu sebelum datang sakit. Waginaka qabla fakrik, kayamu sebelum miskinmu. Wa faragaka qabla syughlik, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang matimu. Ini berarti artinya jangan melupakan hari ini. Artinya manfaatkanlah sebaik-baiknya apa yang ada pada kita hari ini. Itu artinya tidak melupakan hari ini.
Ya, sebab banyak juga orang yang lupa bahwa hari ini dia kuat, Pak. Tapi tidak digunakan kuatnya itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dia lupa bahwa hari ini, Pak, dia itu adalah orang kaya, tapi lupa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hari ini, Pak, badannya sehat, tapi dia lupa menjadikan sehatnya itu untuk beribadah kepada Allah, Pak. Hari ini dia punya waktu lapang, waktu luang, Pak, tapi dia lupa menggunakan waktunya itu untuk beribadah kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu dia hidup, cuma dia lupa menjadikan hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud, jangan melupakan hari ini. Hari yang sudah kita lalui tidak kita lupakan, hari ini tidak kita lupakan. Ya. Sangat banyak hadis yang menjelaskan kepada kita Bapak Ibu untuk memanfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Contoh, wa ahbib man ahbabta fa innaka mafarid. Cintailah yang bisa engkau cintai hari ini. Karena boleh jadi yang engkau cintai itu akan berpisah dengan engkau nanti suatu saat. Jadi makna wa ahbib man ahbabta artinya apa? Selagi gaya hidup ini, Pak, cintailah orang tua dengan secinta-cintanya. Selagi kita belum berpisah dengan anak, cintai anak dengan setulus-tulusnya. Itu artinya tidak lupa dengan hari ini. Ya, kadang-kadang kalau lupa hari ini, Pak, besok awak bisa dilupono jurang. Ya kan? Makanya kan ada seorang ibu yang rasa khawatir. Besok kalau awak gaib batu, anak lah menikah sadonyo. Josia awak ketinggal. Tak perlu Bapak Ibu terlalu panjang berpikir. Yang penting hari ini ibu sayangi saja anak ibu itu. Yang penting hari ini Pak, didik saja anak itu dengan baik. Beri kasih sayang, kasih pelajaran agama. Hari ini jangan sia-siakan. Yakinlah Bapak Ibu, ya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang kita lakukan hari ini. Hari ini, Pak. Tapi kalau hari ini kita tidak mampu berbuat yang baik, jangan berharap yang akan datang kebaikan itu akan datang kepada kita. Tanyalah kepada orang-orang yang hari ini disayangi anaknya, Pak. Karena di saat itu dia mampu menyayangi anaknya, Pak. Tanyalah kepada orang tua yang hari ini, Pak, anaknya begitu memperhatikan orang tuanya. Karena hari itu tuh hari ini dia, Pak. Karena hari itu dia memang sangat memperhatikan anaknya, peduli kepada anaknya. Maka ibu jangan takut lo masuk yang akan datang. Yang penting hari ini beri yang terbaik untuk anak gitu. Didik anak. Nah, itu bahasanya hari ini. Ya. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan melupakan hari ini. Ya, termasuk realistis Bapak Ibu hari ini ketika seorang suami ya memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Hari ini realistis. Maka berjuanglah, bekerjalah. Carilah rezeki, Pak. Beri nafkah istri dan anak-anak. Hari ini jangan lupa. Kalau jam 10 Pak bakar ruah yo. Itu lupa tuh. Sedangkan buruang pagi lah tabang, Pak. Ini jam 10 bakar ruah ya. Lupa dia tuh bahwa hari ini dia harus bekerja mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Lupa dia, Pak. Hari ini itu, Pak. Ya. Jadi jangan pernah melupakan hari ini. Ya. Jangan kemudian ada bahasa seperti yang sering kita sampaikan Bapak Ibu, mengharap burung terbang tinggi, punai di tangan dilepas. Kita realistis hari ini. Jangan terlalu banyak bermimpi gitu kan. Hari ini, Pak. Ya. Terkadang kan banyak orang yang terlalu bermimpi sehingga lupa hari ini, Pak. Lupa dia. Ya. Makanya orang-orang yang main judi online itu, orang-orang yang lupa hari ini itu. Lupa dia bahwa dia harus memberi nafkah untuk anak dan istrinya, lupa. Ya. Sehingga kemudian dia terjebak pada perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan seperti judi online. Judi online itu kan angan-angan itu. Ya. Orang yang berjudi itu kan tidak hidup dalam dunia yang realistis, Pak. Hidup dalam
Angan-angan dia. Kok dape ambo gua sekali pasang gua barabis. Bila 100 kali pasang dia berapa? Kok sekali putar gua dape ambo gua tak bangun rumah sekali. Tak bali oto. Rasanya 3 tahun yang lalu itu juga cek sampai kini lu juga dape. Utang yang tambah banyak. Itu namanya tidak realistis itu Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang hari ini Bapak Ibu yang lupa dia dengan hari ini itu Pak. Lupa dia. Terbawa dengan angan-angan dia. Ya. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak melupakan masa yang lalu dan tidak melupakan hari ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi tidak pernah lupa nasib kita di dunia ini. Ya, itu orang yang beruntung. Ya. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Yang ketiga, jangan melupakan hari esok. Hari esok yang dimaksud itu adalah akhirat. Ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Lebih baik. Ya. Wattaqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Berarti ada yang lebih diutamakan. Yang diutamakan itu adalah kehidupan akhirat. Itulah yang disampaikan Buya Hamka. Hidup yang sebenarnya bermula saat nafas berhenti dari badan. Itulah hidup yang sebenarnya. Nah, itulah kehidupan akhirat. Ya. Sementara kehidupan dunia itu adalah balagun ilal akhirah, sarana menuju akhirat. Maka berusahalah kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan nasib kita di dunia, tapi tidak melupakan kehidupan kita di akhirat. Jadi ayat ini berbicara bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang tidak melupakan hari esok atau akhirat. Ya. Karena keberuntungan kan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Kapan itu? Nanti di hari kiamat, di akhirat. Jadi kepastian beruntung atau tidaknya kita itu nanti adalah di kehidupan akhirat. Maka jangan pernah melupakan kehidupan akhirat. Berusahalah sekali lagi Bapak Ibu menjadikan dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat. Saya ketika ada teman bilang, sebenarnya Pak Ismet, apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya sebenarnya kan untuk kehidupan akhirat kita itu. Ya, jadi bahasanya itu jangan dunia saja dipikirkan gitu. Tapi akhirat itu juga. Tapi kalau pendapat beliau, sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia ini kita bawa untuk menuju akhirat gitu. Apakah dia itu baik ataupun dia buruk? Jadi tidak ada sesuatu yang kita lakukan di dunia itu yang tinggalnya hanya di dunia, tapi juga akan dibawa menuju kepada kehidupan akhirat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan di dunia, maka kebaikan di akhirat akan kita dapatkan. Kalau kita melakukan keburukan di dunia, maka keburukan di akhirat juga akan kita dapatkan. Baik buruknya kehidupan kita di akhirat sangat bergantung dengan hari ini kita di dunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kehidupan akhirat, membuat kita juga tidak melupakan kehidupan kita di dunia. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu wala takunu kalladzina nasullah. Agar kita beruntung,
Yang keempat itu adalah jangan melupakan Allah. Itu kuncinya yang keempat di surat Al-Hasyr ayat 18-19. Agar kita beruntung. Jangan melupakan Allah. Kalau jangan melupakan Allah artinya apa? Menyertakan Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan ini pernah dalam kajian-kajian kita sampaikan sebelumnya Bapak Ibu. Ya, kalau umpamanya kita punya keinginan untuk hidup yang baik, yang memberi kehidupan yang baik itu adalah Allah. Sementara di satu sisi kita melupakan Allah, bagaimana mungkin kebaikan itu akan kita peroleh? Ya, samalah pagi sudah keluar kan, dalam rangka mencari rezeki. Yang memberi rezeki Allah, tapi ketika yang memanggil adalah yang memberi rezeki, sementara dia tidak memenuhi panggilan pemberi rezeki, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan rezeki? Itu dalam kajian kita sebelumnya. Ya, ketika dia ingin mendapatkan kebaikan hidup, yang memberi kebaikan hidup itu adalah Allah, sementara dia melupakan yang memberi kebaikan itu, Pak, yaitu Allah. Panggilan sholat tidak dia penuhi, ya kan? Perintah Allah tidak dia lakukan, malahan larangan Allah yang dilanggarnya. Berarti itu artinya melupakan Allah. Maka orang yang melupakan Allah tidak akan pernah beruntung dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir sebelum kita diskusi dan tanya jawab, ya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Agar hidup kita beruntung berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 adalah jangan melupakan diri sendiri. Nah, ini penutup Pak di surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19, bahwa orang yang beruntung kaitannya jangan melupakan. Yang kelima adalah jangan melupakan diri sendiri. Apa maksud jangan melupakan diri sendiri? Ada salah satu ayat Bapak Ibu, bisa dibaca nanti di surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Jadi ada orang yang melupakan dirinya, Pak. Ya. Dia menyampaikan kebenaran kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak menjalankan kebenaran itu. Ya, dia suruh orang berbuat ma'ruf sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan ma'ruf itu. Dia larang orang berbuat kemungkaran sementara dia sendiri melakukan kemungkaran itu. Itu artinya orang yang melupakan diri sendiri. Jadi di surat Al-Hasyr ayat 18-19 jangan melupakan diri sendiri. Kalau bagi para asatif, para mubalik, itu boleh jadi masuk dalam kategori lupa terhadap diri sendiri, Pak. Ketika dia menyampaikan kebenaran kepada orang, orang lain mengamalkannya, Pak. Sementara dia sendiri yang menyampaikan tidak mengamalkannya. Itu namanya lupa kepada diri sendiri. Ya kan? Lupa kepada diri sendiri. Ya. Samo julili nurang tarang nanawa abi. Ya, itu artinya melupakan diri sendiri. Boleh jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup kita ini, nomor 5, kita melupakan diri sendiri sehingga kemudian keberuntungan itu tidak datang kepada kita. Awak pandai mengecek ke orang, jangan banyak-banyak bana utang goni. Sansai duit awak, ini banyak utang apa? Orang nyularang berutang. Orang yang nyularang tidak berutang tadi, Pak, memang ngamalkan kece ibu tuh, jangan berutang awak, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ngamalkan, Pak, selama hidupnya. Tiba dinyo mangecek model itu ndaknya kerajaan, Pak. Hanya yang banyak utang, akhirnya hidupnya tidak baik dan tidak beruntung, justru sengsara. Jadi boleh jadi Bapak Ibu ada orang-orang yang melupakan diri sendiri itu. Ketika dia memberikan kebenaran kepada orang, menyuruh orang berbuat ma'ruf, melarang orang berbuat kemungkaran, sementara dia tidak melakukan apa yang disampaikannya kepada orang tersebut. Dan kita temukan itu Bapak Ibu. Kok mangecek santiang, kok menyuruh ndak tangguang, tapi dinyo sorang ndak takarajon. Itu namanya melupakan diri sendiri. Nah, kalau seandainya orang melupakan diri sendiri, maka tidak akan pernah beruntung dalam hidupnya. Jadi jamaah dirahmati Allah, ya,
Dari surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19 sekali lagi ada 5 poin yang kita bahas malam hari ini ya, dengan materi jangan melupakan. Yang pertama adalah jangan melupakan masa lalu. Yang kedua, jangan melupakan hari ini, bahwa kita hidup hari ini, jangan dilupakan. Yang ketiga, jangan melupakan hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Yang keempat, jangan melupakan Allah. Dan yang kelima, jangan melupakan diri sendiri. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang beruntung, dan ini bagian daripada evaluasi atau muhasabah. Karena begini Bapak Ibu, saya menyampaikan dalam kajian bahwa yang bermuhasabah itu kan orang yang punya kesadaran diri, Pak. Ya. Kesadaran diri itu ada kaitan yang erat dengan evaluasi diri. Makanya malaikat itu tidak ada perintah untuk evaluasi diri, Pak. Karena malaikat sudah punya kesadaran diri. Malaikat itu sudah punya kesadaran diri. Coba, yusabbihul lail wan nahar. Malaikat itu kerjanya bertasbih siang dan malam. La ya'sunallah ma amarahum. Apa yang diperintahkan Allah tidak pernah dilanggarnya, Pak. Malaikat punya kesadaran diri, maka tidak ada perintah malaikat mengevaluasi diri, Pak. Tidak perlu. Binatang tidak perlu evaluasi diri, Pak. Karena binatang punya kesadaran diri bahwa dia diciptakan itu memang seperti itu, Pak. Memakan, dimakan gitu ya. Ya, mengambil, diambil. Mereka punya kesadaran diri. Nah, manusia kenapa diwajibkan melakukan evaluasi diri? Karena banyak yang tidak sadar diri. Mudah-mudahan dengan 5 poin di surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19 menjadikan kita pribadi yang sadar diri, sehingga selalu evaluasi diri dari yang 5 poin tadi. Ada pertanyaan dan diskusi? Silakan Bapak Ibu. Dari apa, Cik? Saya minta waktu sedikit. Begini Pak, kita pernah mempunyai utang kepada seseorang, tetapi orang itu tidak tahu kita alamatnya sekarang. Itu kan termasuk sebuah kebaikan, tidak melupakan masa lalu. Karena ketika melupakan masa lalu, orang akan berpikir, yang lalu biarlah berlalu. Padahal kalau masalah hutang, tidak bisa yang lalu biarlah berlalu, Bu. Dan hutang itu tetap hutang. Orang mati syahid saja tidak jadi masuk surga gara-gara hutang. Tuh kayak Ibu lupon hutang ke orang ke patangga. Kapak lupon hutang 10 tahun yang lalu. Orang mati syahid saja, Pak, tidak jadi masuk surga gara-gara hutang. Apa Ibu lupakan saja hutang? Jadi bahasa beliau ada ketakutan. Maka kalau seandainya kita sudah punya keinginan, ambo takana dulu ada hutang, cuman ambo cari orang tu dak lo ada doh. Tinggal dak tentu di mana. Apa pendapat ulama? Taksir saja berapa nilai hutang tersebut, sumbangkan kemudian di jalan Allah, kemudian niatkan pahalanya untuk orang yang punya uang tersebut. Kalau seandainya orang yang punya uang tersebut tidak rela dia, maka pahalanya untuk saya. Kemudian ambillah kebaikan saya sebesar hutang saya kepada orang tersebut. Itu salah satu cara. Nah, jadi jangan dirahmati Allah, tidak melupakan masa lalu menjadikan sebuah keberuntungan. Tapi kalau hutang, bantunya Bu aja, banyak yang biar ya berlalu, biarlah berlalu. Nggak kadang-kadang aja, ini ikhlas tuh. Selesai, tidak bisa begitu saja. Baik, dari ibu ada cukup. Mudah-mudahan jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 5 poin yang bisa kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan materi jangan melupakan. Satu poin yang tadi jangan melupakan hari esok itu memang ada kaitannya dengan hari ini. Sekali lagi, manfaatkanlah, artinya hari ini waktu luang kita, waktu senggang kita, waktu kuat kita, waktu sehat kita. Lebih-lebih sekarang kan bulannya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram, amal kebaikan dilipat gandakan. Dan menjadi catatan juga bahwa amal buruk dosanya juga dilipat gandakan. Kok baru saja masuk bulan Rajab tadi malam, Pak, dosa lah dilipat gandakan. Bukan kebaikan yang dilipat gandakan. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal tersebut. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.